Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Mamang Kebun yang ngupload video tentang pertanian dan keseharian kita di kebun. Kali ini Mamang Kebun mau membagikan satu hal pengalaman untuk para petani atau yang suka bercocok tanam dalam bidang cabai rawit ataupun cabai keriting, gitu ya. Nah, di sebelah kita ini ada tanaman cabai keriting, kurang lebih umurnya ini baru 35 hari ya. Sedangkan yang kita punya ini ada juga tanaman lombok ya, cabai rawit. Kita berbagi pengalaman yang telah Mamang laksanakan dan selalu kita menanam gitu ya. Di setiap tanaman lombok pasti ada tanaman yang satu ini ya. Kalau Mamang bilang ini tanaman yang namanya kemangi, kata orang Jawa Barat itu surawung gitu ya. Ini suka juga dilalap atau maupun disambal gitu ya. Ini kita banyak nanam ya di sampingnya lombok gitu ya, atau di sampingnya di antara lombok ke lombok gitulah. Karena tanaman lombok kita ini ukurannya dari pohon ke pohon itu 1 meter persegi gitu ya. Jadi dia punya ruangan 50 cm, yang sebelah punya ruangan 10 cm gitu, untuk mengembangkan tunas atau ya membukakan sirkulasi udara atau sinar matahari, tidak dikasih rapat gitu ya. Antara tanaman ini ke tanaman yang lain ukurannya sekitar 1 meter. Jadi dia punya ruang 50 gitu ya. Nah, sedangkan ini kita parit gitu ya, antara bedengan dengan bedengan ini kita parit selalu bersih, disemprot memakai bahan racun pembakar aja gitu. Nah, kita mau membagikan atas dasar pengalaman gitu ya. Kita di kebun ini kalau nanam cabai rawit itu selalu kita digendeng dengan tanaman kemangi gitu ya. Di samping tanaman kemangi itu laku untuk di rumah makan, untuk dijual ke pasar juga lumayan untuk nambah-nambah uang dapur gitu ya. Atau ya untuk pengebunnya membeli rokok ataupun kopi cukuplah gitu. Tiap hari kita bawa ke pasar gitu ya, 1 kresek atau beberapa diikat gitu. 1 ikat itu kita jual 15.000 gitu ya. Lumayan lah, tiap hari kita ada untuk rokok. Kenapa katanya harus ditumpang sari dengan kemangi? Nah, misalnya para rekan tidak ada pohon kemangi, boleh kita tumpang sari yang lainnya yang bisa mengundang lalat gitu ya. Di sini itu yang suka lalat yang berbentuk, yang suka lalat predator gitu. Maksudnya lalat predator itu dia memakan kutuan yang ada hinggap di
tanaman lombok gitu. Jadi itu ada dua manfaat. Satu, kita dijual ke pasar untuk menambah-nambah. Yang keduanya untuk tumpang sari melindungi tanaman lombok gitu ya, supaya tidak ada kutuan atau mengantisipasi penyakit yang hinggap di lombok gitu. Waktu kita tanam ini, tanaman lombok ini agak telat perkembangannya, karena waktu itu kemarau kita nanam. Sampai sekarang mulai mungkin September mulai ada hujan. Nah, kelihatan nih udah ada hujan 2 kali, udah kelihatan tunas baru, kelihatannya seger gitu ya. Nah, udah keluar bunga ini, daunnya lebar-lebar gitu ya. Nah, sedangkan ini agak keriting itu pengaruh bukan kena penyakit, karena dia kekurangan kadar air gitu ya. Jadi dia perkembangannya kurang maksimal. Jadi waktu kita banyak sibukan cuma bisa menyiram 4 hari sekali gitu. Itu juga kita gendong pakai sprayer dengan persediaan air agak jauh gitu ya. Nah, itu kita berbagi pengalaman tanaman lombok di tumpang sari dengan kemangi gitu ya. Karena kemangi ini berbunga tidak berhenti, mengundang lalat predator gitu kan. Kalau tidak ada kemangi ya, misalnya yang berbunga-bunga semacam bunga terong gitu ya, itu alhamdulillah bisa menanggulangi sebagian gitu ya. Mungkin tidak istilahnya apa, tidak menjamin gitu, tapi sebagian dia manfaatnya untuk mengundang ya lalat predator gitu ya. Nah, kelihatan nih lomboknya sehat-sehat gitu ya. Nih, alhamdulillah. Ini mungkin menginjak lombok ini umur 30-40 hari. Nih, 40 hari mulai sudah ada yang berbunga ini nih. Karena kita ini bibit lokal gitu ya. Semaiannya juga semaian sebar aja begitu gitu, tanpa polybag gitu ya. Nah, ini kita tanaman atau bedengan atau drainase ini kita tidak pakai mosa. Kenapa? Ini kan tanah baru, istilahnya ya tanah baru. Dari tadinya hutan belukar kita bersihkan sampai sedemikian dengan proses yang cukup lama gitu ya, baru kita dibikin bedengan begitu. Jadi kurang berani kita memakai mosa gitu. Memakai mosa itu kalau tanah baru kan yang menghilangkan zat asam itu, di samping pakai pupuk, kita juga harus juga kena matahari gitu. Nah, kita ya membagi pengalaman sama rekan-rekan semua. Jangan lupa ya beri dukungan Mamang Kebun ini di channelnya Mamang Kebun TV, supaya kontennya berkembang gitu ya. Dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan sekitar perkebunan gitu ya. Nah, ini udah mulai ada di ketiaknya, mulai keluar bunga ini, ada bunganya mulai ya. Nah, itulah berbagi pengalaman tumpang sari dengan pohon kemangi, atau tidak ada kemangi, pohon ya terong gitu ya, supaya bermanfaat, kiri kanan ada untungnya kita gitu. Ini mulai lombok ini, seger-seger ini daunnya ini. Nah,
kita hari ini mau menyemprot untuk menanggulangi penyakit ya, untuk menanggulangi atau istilahnya menjaga supaya tidak kena penyakit, terutama penyakit yang dibawakan sama kutu kebul gitu ya, keriting daun ataupun bule gitu. Karena ini kan udah mulai mau berbunga, ini kemangi mau dikurangi gitu ya, bukan dihabisin, dikurangi. Ini kita sengaja suruh berbunga, dipelihara biar mereka pohon kemangi ini keluar bunga-bunganya gitu. Nah, terima kasih yang sudah bergabung dengan channel Mamang TV. Jangan lupa apabila konten ini bermanfaat, di-share ke media lain atau ke rekan-rekan, kasih informasinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang panjang nih. Ini kemangi. Setiap bedengan kita usahakan ditanami kemangi gitu ya. Nah, kemangi ini. Umur 40 hari guys. Nah, coba lihat perkembangannya. Ini tanah baru yang masih banyak mengandung zat asam gitu ya. Nah, nanti mungkin yang berikutnya kalau ini sudah mengurang zat asamnya gitu ya, karena ini kan tanah gambut gitu ya, tanah gambut yang berbentuk pasir gitu. Jadi gambut bercampur tanah pasir, jadi banyak gitu zat asamnya gitu ya. Makanya kita ndak kurang berani memakai mosa gitu. Memang udah dianggarkan gitu kan, udah dibeli mosanya, tapi belum sempat dipakai gitu. Ini masih ada hutan ini sebelahnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.